Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, dunia bisa memberikan harta dan kekayaan melimpah, tetapi bukan keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Hanya Dia yang dapat memberikan kehidupan baru, bahkan kehidupan kekal di surga. Haleluya. Saudara, di dalam Tuhan, saudara dan saya menjadi ciptaan baru yang memiliki kehidupan yang baru. Bahkan status kita menjadi baru dan kita memiliki kehidupan baru setiap hari. Amin. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kehidupan baru yang kita miliki sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan yang pertama, damai sejahtera. Amin. Yesus Kristus memulihkan hubungan kita dengan Allah yang sebelumnya putus karena akibat dosa. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya, saudara. Saat dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki damai sejahtera yang sama sekali tidak seperti yang ditawarkan oleh dunia. Amin. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, di sana dikatakan bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda dengan yang dunia berikan. Nah, saya akan bacakan untuk saudara Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27 dikatakan begini saudara. Di ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi saudara, status baru, ya, kehidupan yang baru yang kita miliki di dalam Kristus adalah yang pertama, damai sejahtera. Amin. Maka orang yang memiliki Yesus itu penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena ada jaminan kepastian hidup kekal. Ada damai sejahtera. Kenapa? Karena dosanya sudah diampuni. Amin. Kenapa ada damai sejahtera? Karena kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Seperti yang tertulis dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 24. Yang kedua, memiliki pengharapan. Saudara, hidup tanpa pengharapan adalah hidup yang sia-sia. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengharapan kita. Dia tidak pernah memberi pengharapan kosong. Amin. Percayalah, Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Dalam Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Nah, yang ketiga, memiliki sukacita. Amin. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin. Dunia bisa juga memberikan sukacita, namun sukacita yang ditawarkan dunia itu semu, palsu, dan sementara. Amin. Hanya Yesus yang dapat memberikan sukacita yang sesungguhnya. Sukacita yang kekal. Sukacita yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi di sekitar kita. Di dalam kehidupan baru, saudara dan saya tidak akan kekurangan sukacita. Haleluya, saudara. Matius pasal 16 ayat yang ke-11 dikatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Amin.
Yang keempat, memiliki berkat. Amin. Alkitab mencatat pada saat Adam jatuh dalam dosa, Allah mengutuk bumi. Sehingga untuk mendapatkan makanan, manusia harus bekerja keras. Tetapi Yesus Kristus turun ke dunia. Firman yang menjadi manusia disalibkan untuk menanggung beban kutuk. Sehingga kutuk berubah menjadi berkat. Haleluya. Kita tidak lagi ada di bawah kutuk. Melainkan kita ada di bawah berkat. Di dalam kasih karunia Allah yang besar. Ulangan pasal 28 ayat 3-14 itu memuat daftar berkat yang akan dan bisa menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Bahwa segala berkat itu akan mengejar kita, saudara. Jadi setelah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita tidak lagi hidup untuk mengejar berkat. Sebaliknya, berkatlah yang akan mengejar kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nah saudara, Yesus Kristus disalibkan agar segala berkat Abraham menjadi milik saudara dan saya. Sudah bisa periksa itu dalam Galatia pasal 3 ayat 14. Abraham adalah seorang yang sangat diberkati dalam segala hal. Dia diberkati dengan berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat jiwani, saudara. Saudara bisa baca itu di dalam Kejadian 24 ayat yang pertama. Dalam segala hal, tubuh, jiwa, dan roh diberkati. Amin. Nah, yang kelima, yang terakhir, status yang baru kita, kehidupan yang baru kita, ini memiliki tujuan yang baik. Amin. Banyak orang tidak mengerti tujuan hidupnya. Sejak muda mereka mengejar uang sebagai tujuan. Terus mengejar uang sampai tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Meski memiliki segalanya, namun hidup terasa sangat hampa dan kosong. Sebaliknya, di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya mempunyai satu tujuan hidup, yaitu untuk menghasilkan banyak buah. Amin. Inilah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Puji Tuhan. Kehidupan yang paling menyenangkan adalah pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Dia tidak ada jaminan keselamatan. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru untuk menerima hidup yang penuh dengan damai sejahtera, pengharapan, sukacita, dan tujuan yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami adalah ciptaan baru dan kami memiliki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, yang memiliki pengharapan, yang memiliki sukacita, dan memiliki tujuan hidup yang baik. Terpujilah Engkau, memberkati setiap sahabat Galilea dimanapun mereka berada, yang selalu mengikuti tayangan sahabat Galilea ini. Biarlah mereka diberkati dalam keseluruhan hidup mereka. Tubuh, jiwa, dan roh terpelihara. Apa yang mereka butuhkan tersedia. Bahkan apa yang mereka inginkan, Tuhan berikan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.